الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati keluarga besar jamaah masjid Nurul Fatah Perumahan Dorong Mas Juan, bagi khusus para sesepuh, para asatid, para jamaah, para hujjah, bapak-bapak haji dan ibu haji yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi demikian tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudro dan irodahnya kita dapat bermuajah bersilaturahmi di masjid ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah dirangkaikan dengan kajian tafsir akam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dalam rangka ta'limul ilmi, dalam rangka kita, dalam rangka zikrullah, dalam rangka silaturahmi. Semoga semua yang hadir pada pagi hari ini disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat dunia dan akhirat. Para donatur yang sudah mengumpulkan sebagai rezekinya di jalan Allah untuk pembangunan masjid ini dan juga mereka yang melakukan konstruksi di pagi hari ini, semoga mendapatkan balasan yang besar dan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biridho kita wa syafaati Rasulillah Sayyidulillah wa Mustafa. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir akam pada pagi hari ini, bab baru. Kalau 2, 3, 4 bulan kemarin kita menjelaskan tentang hukum perceraian dalam agama Islam. Pagi hari ini kita pindah bab. Kalau kebetulan bab Al-Qiyamah itu sudah selesai. Ini bab baru yang kita kaji bersama mulai bulan Januari sampai nanti bulan sekitar 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember, mungkin masih membahas masalah ini. Nah, kita masuk pada bab baru, yaitu ahkamur rodo, hukum tentang rodo. Rodo itu artinya menyusui anak, hukum menyusui anak. Nah, ini yang kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, ar-rodo menyusui anak
itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh tentu saja oleh ibunya, tapi tidak lepas dari peran serta seorang ayah. Dan dari seorang ayah itu tidak menyusui anaknya. Mereka itu punya pos tersendiri, punya kewajiban yang harus beliau lakukan. Apa itu? Yaitu menyediakan sandang, pangan, dan tempat. Karena seorang ibu itu tidak mungkin bisa menyusui anaknya kalau tidak ada support, kalau tidak ada dukungan finansial dari seorang ayah. Ya. Maka peran ayah tidak kalah pentingnya dan tidak kalah kuatnya untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Maka banyak pepatah, banyak istilah-istilah yang muncul di kemudian hari berkat kerjasama, berkat upaya yang dilakukan oleh orang tua ini kepada anaknya. Perbedaannya adalah kalau ibu itu lebih kepada penyusuannya, nah kalau seorang ayah itu lebih kepada keringatnya. Maka banyak muncul istilah-istilah. Kalau seorang ayah anak memberikan balasan kepada ibunya dibandingkan dengan satu tetes air susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya, itu jauh lebih mulia satu tetes susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Misalnya anak dari hari itu bisa memberangkati orang tuanya berangkat haji, kan biasanya bisa kelihatannya itu Pak, dibandingkan dengan satu tetes air susu ibu yang diberikan oleh anak kepada ibunya, itu jauh lebih mulia satu tetes itu dibandingkan dengan anak ini yang memberikan balasan kepada ibunya memberangkatkan ibadah. Nah kalau orang ayah itu beda lagi. Apa? Ada kan seorang anak memberikan balasan kepada bapaknya dengan misalnya memberikan rumah. Karena banyak anak yang bisa memberikan rumah kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Itu jauh lebih tinggi nilainya dengan apa yang diberikan, dengan apa yang dikeluarkan oleh ayah saat ayah itu meneteskan keringatnya. Ya, kalau ayah itu lebih kepada meneteskan keringat, kalau ibu itu lebih kepada meneteskan air susu. Sehingga dua perpaduan itu beda pun antara ibu dan anak itu menjadi sinergi, menjadi energi yang luar biasa yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang normal, anak kita menjadi anak yang sehat, anak kita menjadi anak yang berpendidikan, anak kita bisa menjadi anak yang sukses. Tanpa dua hal itu, tanpa ada ASI, tanpa ada peran dari bapaknya, kecil kemungkinannya anak ini untuk bisa seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Kecuali memang manusia itu manusia super, seperti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menerima setetes air susu pun dari ibunya, dan juga tidak mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya. Karena seperti itu adalah kudroh dan kudroh dari Allah. Ada bagi Rofi Pasana tadi Rasulullah sendiri bilang, yang mendidik saya itu adalah Tuhanku, yang mendidik saya itu adalah Tuhanku, dan beliau adalah dan yang memberikan sebaik-baiknya pendidikan kepada saya. Nah, beda kalau Rasulullah itu langsung dididik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita manusia itu dipelihara oleh manusia, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, jamaah masjid dan orang kafir, ibu lebih pada penyusuannya. Nah,
jamaah masjid rahimahullah. Sampai berapa lama ibu ini menyusui anaknya? Nah, dalam ayat ini kita akan menyampaikan bahwa seorang ibu menyusui anaknya itu 2 tahun berturut-turut. Hasilnya inklusif itu 6 bulan, betul Pak? Ya Bu ya? Iya. Nah, lamanya itu 2 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi sedikit ada perbedaan antara laki dan perempuan. Kalau anak perempuan itu nyusunya maksimal hanya 2 tahun. Kalau laki-laki, nah kalau laki-laki itu bisa seumur hidup. Lanjut dari sini ya. Memang boleh seorang istri menyusui suami. Ya, waktu kecil itu sama ibunya, udah dewasa, udah tua, disusui oleh istrinya. Memang boleh ya Pak. Boleh. Halal sampai banyak iya boleh. Coba aja tanya kepada dokter itu manfaat menyusui suami. Itu bukan hanya berpahala, ya, tapi juga menyehatkan suami, sekaligus menyehatkan istri. Jadi istrinya sehat, suaminya juga sehat. Ya. Nah, dalam syariat Islam itu juga diperbolehkan, bukan hanya berdasarkan dokter. Ya. Tapi dalam agama Islam juga suami memperbolehkan meminum air susu istrinya. Ya. Tapi jangan disini, kasih anak. Jamaah masjid yang sama bisa kata ayatnya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi. Wa 'ala al-warisi mislu dhalik. Fa in arada bisalan 'asaratin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون walidatu ibu-ibu, walidatu yurdina auladahunna, ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya awalaini kamilaini 2 tahun secara sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'a, bagi mereka yang menginginkan penyusuannya itu secara sempurna, menyempurnakan penyusuan. Jadi sempurnanya menyusui anak itu 2 tahun. Kalau belum 2 tahun jangan disapi, istilahnya, ya. Jangan disapi. Boleh nggak di tengah jalan baru 1 tahun udah disapi? Boleh, dengan catatan ASI sudah tidak keluar, atau catatannya adalah ibunya sudah hamil kembali. Itu sudah harus bisa stop.
cocok. Gitu. Ya. Tapi kalau tidak ada halangan dan ASI-nya itu masih dekat, masih lancar, tetap ibu sempurnakan sampai 2 tahun. Ya. Kalau sudah sempurna 2 tahun, baru nanti dipisah. Perang ayat bagaimana? Wa na'lamu ilahu rizquhun nabisbahun nabil ma'ruf. Bagi ayah, ini perang ayat. Setelah tadi dijelaskan ibu menyusui 2 tahun, bagi ayah kata Allah, ya, itu hendaklah memberikan rezeki, memberikan nafkah, memberikan pakaian, memberikan apa yang diperlukan untuk ibu dan anak. Ibunya dikasih sandal, pakan, dan pakaian. Anak itu juga begitu. Bila perlu setelah 6 bulan ke atas dibantu dengan susu formula. Ya, dibantu dengan susu formula. Jangan memberi ASI aja. Karena ASI itu karena stoknya juga berkurang. Setelah 6 bulan ke atas itu ditambah dibantu dengan susu formula. Itu adalah kewajiban seorang ayah. Ya, kewajiban seorang ayah. Lalu kalau nafsun illa usaha, jangan memaksa. Ya, jangan memaksa setiap jiwa itu kecuali dalam semampunya. Suami misalnya mampunya hanya bisa memberikan susu seminggu sekali, ya sudah seminggu sekali. Ya. Mampunya seminggu 2 kali, silakan memberinya dua kali dalam satu minggu. Ya. Demikian pula seterusnya dan seterusnya, baik antara ayah dan juga antara ibu. Yang penting hak anak itu harus diberikan. Demikian pula pada ahli warisnya sama. Ya. Gitu. Ada di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kalau ini di sapi, nah perintah Allah ketika hendak di sapi, fa'in arada bisolan minhuma, apabila kalian ayah dan ibu hendak menyapi anaknya, hendaklah sapi anak itu berdasarkan musyawarah yang mencapai 4 kali. Jangan ibu ingin menyapi tapi ayahnya kalah. Jangan sapi dulu, tapi anaknya. Apa ibunya capek Pak? Saya kan kerja juga. Kalau nyusuin terus nanti anak kebablasan, kelamaan nyusuinnya. Nah itu harus ada kesepakatan antara ayah dan ibu. Bapaknya pengen muda mau disapi aja, sampai itu jangan. Kenapa? Masih dekat aslinya. Ya, karena ASI yang diberikan oleh anak itu sekali lagi bukan hanya menyehatkan ibu, tapi juga menyehatkan anak. Plus itu insya Allah akan terhindar dari kanker, namanya kanker payudara. Itu manfaat ASI. Banyak wanita modern yang katanya mereka wanita-wanita karir itu pas melahirkan dia tidak mau menyusui anaknya. Ya. Efeknya luar biasa. ASI yang mestinya itu diberikan oleh anak, dia mengendap, nggak keluar. Ya. Dan itu subhanallah bisa menimbulkan penyakit yang namanya kanker payudara. Itu satu. Yang kedua, hubungan emosional antara ibu dan anak itu berkurang ya. Kedekatannya kurang. Karena ketika anak menyusul dengan kepada itu semua jantung mereka itu pendek, jantung anak sama jantung ibunya pendek. Itu jadi satu. Detak jantung. Dan itu menjadi hubungan yang sangat kedekatan yang sangat dalam baik waktu. Maka anak itu lebih dekat kepada ibunya.
sejak kecil itu mereka dekat sekali dengan ibu. Anak, mohon maaf, misalnya di pesantren, itu kunci utama itu bukan dari ayah, tapi dari ibu. Kalau ibunya ikhlas, wah, segera melepasnya. Insya Allah ada pesantren bekas. Karena alasannya hubungan ibu dengan anak itu langsung nyambung. Tapi kalau ibunya sendiri di rumah, mohon maaf, galau, kebayang terus, ingat terus sama anak. Itu anak yang di sana juga, yang di pesantren juga ingat terus sama orang tuanya. Dan itu berdampak pada anak nantinya tidak betah. Sampai sejauh itu hubungan emosional antara ibu dan anak. Maka doa yang paling manjur, doa yang paling mustajab itu adalah doanya ibu kepada anaknya. Itu, ya. Bapak mendoakan, ibu juga mendoakan. Kuat apa doanya bapak atau doanya ibu? Itu lebih kuat doanya ibu. Lebih cepat dikabul doanya ibu dibandingkan doanya ayah. Kenapa? Sebab ibu itu punya rahim. Ibu itu punya rahim. Kenapa itu rahim? Rahim seperti yang kita kenal itu adalah kata dari rahim. Rahim yang punya welas kasih, punya kasih sayang. Maka jangan ibu yang mohon maaf bertindak kasar sama anaknya. Kenapa ibu tidak bisa bertindak kasar sama anaknya? Karena ibu punya kasih sayang yang sangat mendalam. Dan kalau bapak suka kasar sama anak, dari omongannya, dari penekanannya, baru ngotot matanya aja bertakut. Belum lagi ada tindak kekerasan. Kebanyakan tindak kekerasan itu dilakukan oleh ayah. Bukan tidak punya kasih sayang, punya, tapi kadarnya itu tidak sebesar kasih sayang ibu kepada anak. Karena ibu itu punya rahim. Sehingga ketika ibu berdoa, munajat kepada Allah, Tuhan Allah, itu doanya langsung bagus. Karena punya rahim itu tadi. Satu, anak itu pernah hidup di dalam rahim ibunya. Yang kedua, anak ini pernah disusui oleh ibu. Dan yang menimang-nimang menggendong selama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu adalah ibu. Ayah, paling kalau pulang kerja, kalau video 5 menit, 10 menit dia pasti. Paling pas 10 menit, 10 menit itu udah dia pasti. Kalau itu, bukan 10 menit, 10 jam, 10 jam. Terus beliau pegang anak itu. Ya, subhanallah. Maka dalam sejarah atau legenda-legenda tradisional itu ada doa yang manjur, disebut doanya ibu kepada seorang anak yang durhaka. Namanya siapa? Namanya Malik Bunda. Allah benar atau tidak gitu. Tapi kisah ayat itu legenda. Dan itu menunjukkan betapa doa ibu itu sangat kuat, ya, sangat kuat untuk seorang anak. Maka dari itu, sering doain anaknya. Alhamdulillah, ibu doain anaknya ya, doain anaknya dengan doa yang baik. Insya Allah doa ibu
didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini jadi apa? Dorong pada doa. Bagaimana cara doanya? Bu, ibu udah tahu belum cara manjur cara hebat doain anak? Sudah tahu belum? Mau tahu? Nah, saya kasih ilmunya ya. Agar doa ibu atau doa bapak seperti tadi untuk anak ya. Untuk anak yang bapak pasti punya cita-cita terhadap anak ini ingin jadi apa? Mungkin ada di antara bapak ibu anaknya ingin jadi pejabat. Ada di antara ibu dan bapak mungkin anaknya menjadi PNS atau menjadi orang yang sukses, atau cita-citanya terkabul, atau mencari ilmunya sukses. Kan kita punya rencana. Nah, untuk mengatakan pesan apa? Ibu dan bapak tidak cukup hanya mendidik anak ke sekolah atau ke pesantren atau di kuliah, tidak, tapi harus ada dorongan doa yang kuat dari ayah dan ibu. Cara gimana agar keinginan bapak dan ibu untuk anak ini bisa sampai? Caranya pertama, ibu puasa di hari lahir anak. Sudah pernah belum? Belum. Bapaknya di sekarang. Pak, bapak pernah puasa di hari lahir anak? Belum. Ya. Anak ibu namanya Zena, lahir di hari Senin misalnya, ya, puasanya hari Senin. Ibu punya anak perempuan namanya Salsabila, lahir di hari Selasa, puasanya berarti hari Selasa. Ibu punya anak perempuan namanya Robina, lahir di hari Rebo, ya, kasih nama Robina, nama puasanya hari Rebo. Ya. Ibu punya anak namanya Romisa, lahir pada hari Kamis, maka puasanya hari Kamis. Ibu punya anak perempuan namanya Jumian, lahir pada hari Jumat, maka puasanya hari Jumat. Ibu punya anak perempuan namanya Sabita, lahir pada hari Sabtu, maka puasanya hari Sabtu. Nah, ibu punya anak laki-laki pertama namanya Ahad, karena dia lahir pada hari Ahad. Kebetulan ibunya senang sama Kulhu Ahad. Anak laki-laki hari Ahad lahir dikasih nama Ahad, maka puasanya di hari Ahad. Nah, kalau ibu udah puasa di hari lahir anak, kebetulan ibu punya anak 7. Berarti puasa terus seminggu. 7 jadi puasa ini. Jangan hanya yang namanya komisah saja yang puasa. Ya. Yang namanya Jenab saja yang puasa, sementara yang namanya Robina, ya, yang namanya Sabita itu tidak dipuasa. 7. Nah, bagaimana teknisnya? Ibu cari waktu yang tepat. Anaknya lagi proses apa? Ya. Ini sedang pendidikan. Yang sedang pendidikan ini mudah-mudahan pendidikannya dulu. Ini yang sedang mencari pekerjaan. Yang sedang mencari pekerjaan ini mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan
beda. Dipuasanya satu hari. Lalu setelah puasa 1 hari, ibu zikir. Wiridnya apa? Wiridnya membaca Fatihah. Dibaca Fatihah. Pernah nggak ibu Fatihah? Sudah pernah belum? Di Fatihah ini Pak, berapa kali membaca Fatihahnya? Membaca Fatihahnya itu 49 kali. Ya Bu ya, berapa Bu? 49 itu dibagi 7.000. Berarti hasilnya ya 7 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim sampai 1. 7 kali. Setelah 7 kali ibu doa, ya, ibu doa minta kepada Allah apa hajatnya, apa keperluannya. Untuk anak yang mana nih? Oh, anak yang mana Sabita? Ya, hari Sabtu lahirnya. Ibu keluar dari Sabtu, bagian Fatihah 7 kali. Setelah 7 kali, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, itu si Sabita sedang ujian, mau interview. Dia sedang mencari kerja. Mudah-mudahan diterima di perusahaan itu, ya Allah. Mudah-mudahan Sabita menjadi anak yang mulia. Mudah-mudahan Sabita menjadi anak yang terhormat. Mudah-mudahan ya Allah, ini cita-cita Sabita Kau kabulkan. Sehingga Sabita itu bisa mendapat pekerjaan, sehingga Sabita itu bisa sukses, bisa berhasil. Berdoa dapat 7 kali Fatihah. Terus setelah ibu berdoa, baca Fatihah lagi Pak, 7 kali lagi. Setelah dapat 7, berdoa lagi. Terus sampai 7 kali. Jadi setiap 7 kali berdoa. Demikian pun berdoanya. Amali, tirakatin dengan puasa di hari lahir. Baca Fatihah 7 kali sebanyak 7 kali. 7 kali 7 jumlahnya 49. Itu jamaah. Nih, kalau bapak, kalau ibu bisa mengamalkan itu, bisa melaksanakan puasa tirakat di hari lahir anak, itu insya Allah doa ibu, doa bapak tembus sampai lahir dari itu. Diterang dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali anak kita masih belum bisa seperti yang kita harapkan. Mungkin dari kitanya sendiri sebagai orang tua, dorongannya, supportnya, doanya kurang maksimal. Sehingga orang tua baru hanya perintah, nyuruh, dorong, kerjain. Cari kerjaan apa? Jangan minum baik, baik. Hanya sekedar nyuruh, hanya sekedar perintah. Akibatnya apa? Anak dari kerja setelah dapat sebulan 2 bulan, setelah 2 tahun sudah anak. Karena ibunya, bapaknya hanya saja perintah. Tapi kalau bapak ibunya tirakat, bukan hanya saja perintah, kalau distirakatin anak, itu bukan hanya kerja sebulan 2 bulan. Insya Allah pekerjaannya itu bersinar-sinar. Bisa jadi dia mendapatkan kedudukan yang terhormat di dalam perusahaan. Itu berkat dorongan dan doa dari kedua orang. Nah, kembali kepada topik permasalahan al-walidah. Maka al-walidah fi hadhihi ayatil karimah. Apa yang dimaksud walidah? Ya, ibu-ibu yang menyusui anak. Yang dimaksud walidah di sini, ibu-ibu yang menyusui anak. Ulama-ulama terbelah menjadi 2. Ini tafsirnya.
kita lihat di tafsir. Pendapat pertama itu dikemukakan oleh Imam Mujahid Wasadi bahwa yang dimaksud wanita di sini itu adalah ibu-ibu ya, bahwa sudah dipirok, sudah dicerai oleh suaminya. Ibu-ibu yang sudah dicerai oleh suaminya, mohon maaf, itu tetap berkewajiban memberikan penyusuan ASI eksklusif kepada anak. Jangan mohon bilang orang-orang sudah dicerai, kemudian anaknya juga dilepas. Tidak, tetap anaknya diberikan hak untuk disusui. Nah, ini kenapa wanita di situ diartikan adalah ibu yang dipirok atau istri yang dicerai? Sebab ayat ini kata Imam Bokas, kata Imam Mujahid, kata Imam Syafi'i itu berhubungan babnya dengan bab perceraian. Jadi ada kaitannya antara perceraian dengan penyusuan. Dengan nyambung. Ketika perceraian itu terjadi dan ibu ini melahirkan seorang anak, maka ibu ini tetap memberikan kewajibannya kepada anak. Kemarin di pertemuan lalu tentang perceraian saya jelaskan ada seorang istri yang dicerai saat dia hamil. Betul? Iya. Nah, istri yang dicerai saat dia hamil itu iddahnya adalah sampai masa dia melahirkan. Setelah melahirkan dia sudah terbebas dari iddah itu dan dia tetap berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya. Lalu peran ayah di mana? Lepas tanggung jawab atau tetap memberi nafkah? Tetap, kata ayat ini. Kendati ibunya sudah dicerai, anak tetap anak. Gak ada istilah mantan untuk anak. Betul kan? Iya. Kalau istri ada istilah mantan, tapi anak tetap itu adalah anak. Anak dari bapaknya itu. Nah, bapaknya tetap memberi nafkah kepada anak tersebut. Ya. Plus juga kepada ibunya. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Abdullah dan juga Imam Asyadi. Pendapat kedua itu dari Imam Ar-Razi dan Imam Qurtubi. Ya. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud walidah di dalam ayat tersebut, ibu yang menyusui adalah ibu yang baqaul nikah. Pernikahannya tetap langgeng, pernikahannya tetap utuh. Mereka yang pernikahannya langgeng, mereka yang pernikahannya masih utuh, itu dengan sendirinya berkewajiban memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Plus ayahnya juga tetap berkewajiban memberi nafkah, ya, kiswatuhunna dan lain sebagainya itu harus diberikan. Nah, itu adalah pendapatnya Imam Ar-Razi dan Imam Qurtubi. Jadi terlepas dari dia itu dicerai atau tidak, itu tetap diberikan haknya. Gitu. Nah, pendapat ketiga itu adalah Imam Abu Ya'la dan Abu Sulaiman Ad-Damashqi. Ad-Damashqi itu Damaskus. Ad-Damashqi itu bahasa ajaran. Damaskus itu bukan bahasa Arab. Ya. Maka kalau ada kalimat atau ada kata yang masuk ke dalam bahasa Arab, namun sesungguhnya bukan bahasa Arab asli, itu i'rabnya disebut i'rab munajjah. I'rabnya itu bebas. Bisa dibaca ad-Damashqi, bisa dibaca ad-Damashqi, bisa dibaca ad-Damaskus. Bebas. Jadi tidak harus ad-Damashqi boleh, ad-Damashqi boleh, ad-Damaskus boleh. Gitu cara mengerti.
ya. Misalnya di sini Pak Hussein itu Hasan itu orang Betawi, Hasan al-Batawi boleh, Hasan al-Batavia boleh, Hasan al-Bujubi boleh. Karena Batawi itu bukan bahasa Arab, ini sebenarnya bahasa Azam. Sama dengan Tirmidzi tadi, Rawahu Tirmidzi. Dalam ilmu hadis kan ada tuh. Ya. Itu boleh membacanya Rawahu Tirmidzi, Rawahu Tirmidzi, Rawahu Turmudi. Itu boleh. Semua benar. Kalau guru-guru saya, kalau saya ada rekomendasi sebagai murid, itu cara membaca Turmudi itu beda. Ya, saya baca 3 kali. Saya baca Rawahu Tirmidzi, saya baca Rawahu Turmudi, saya kadang membaca Rawahu Tirmidzi. Ya, untuk mengingetin pada jamaah bahwa di situ diperbolehkan 3 wajah dalam baca. Nah, ini ada seorang ulama namanya Abu Sulaiman. Abu Sulaiman dari Damaskus, Syria sekarang. Abu Sulaiman Ad-Damsyiki boleh. Abu Sulaiman bagi sendiri makanannya Damsyiki boleh. Abu Sulaiman Ad-Dimsyiki juga boleh. Gitu ya. Ad-Damsyiki Ad-Dimsyiki boleh. Apa kata beliau? Kata beliau itu yang dimaksud dengan al-walidah di dalam ayat tersebut itu adalah al-umur ay jami'ul walidah sawa'un kunna muzawwijah atau mutallaqah. Yang dimaksud walidah di dalam ayat tersebut itu adalah umum, semua ibu, tidak hanya khusus mereka yang diceraikan saja. Kalau itu khusus untuk yang masih tetap pernikahannya. Kalau Sulaiman Ad-Damsyiki ini umum, baik ibu-ibu, baik istri yang atau istri yang masih status sebagai istri, tidak ada bedanya antara satu dan lainnya, tetap berkewajiban memberikan kasihnya kepada anak. Demikian pula kepada bapaknya. Bapaknya juga tetap berkewajiban, baik dalam keadaan istrinya itu sudah dicerai ataupun istrinya masih tetap sebagai seorang istri yang sah, seorang ayah tetap memberikan hak kepada anaknya. Terus masa penyusuan itu ayahnya tetap memberikan kewajibannya kepada anak tersebut. Seperti itu. Ya, ini wilayahnya tafsir. Sering saya sampaikan bahwa tafsir itu agak ngeri sedap saja. Ngeri sedapnya tafsir itu adalah menjelaskan makna yang dikehendaki oleh Allah. Tentu saja makna yang dikehendaki oleh Allah yang paling tahu itu adalah Allah itu sendiri. Itu problemnya tafsir. Ya. Maka bahayanya tafsir ini bahayanya tafsir adalah mentafsiri ayat Allah tanpa dengan ilmu, tanpa adanya rujukan, tanpa adanya kitab. Ya. Dia mentafsiri Al-Quran, mentafsiri ayat Allah berdasarkan kandungan pendapat pribadinya. Itu bahaya. Ya. Kalau ada orang yang mentafsiri Al-Quran berdasarkan pendapat pribadinya, itu sama dengan dia pesan tiket masuk ke dalam mukadimah kitab tafsir Munir. Tafsir Munir itu karangannya Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jami Al-Bantani yang pernah hubungannya itu mau digusur, ternyata jadanya masih utuh. Ini jadanya siapa ini? Kalau orang Arab kan nggak ditertib lah, nggak ini. Ini mahal siapa juga? Ya. Bahkan sekarang kita
tahun 2 tahun 10 tahun di budidaya itu masih ada patoknya. Tapi mereka yang nggak mau bayar. Kalau yang nggak mau bayar, keluarganya itu dicabut juga di budidaya. Di Arab sana itu tidak ada tanda yang pasti. Ya. Sehingga ketika ada penelusuran digali itu di tempat dananya masih utuh. Setelah dicek ini dananya siapa, itu ternyata dana ini adalah dananya Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jari Al-Bantani, ahli tafsir asli orang Indonesia. Ya. Nah, kata Imam Nawawi Al-Jari Al-Bantani di dalam Muqaddimah Tafsir Mubinnya, beliau mengambil hadis, tapi hati-hatinya, takutnya beliau mentafsiri Al-Quran itu, beliau sampai menuliskan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man fassara Al-Qur'ana bi rabbi falyatawalla maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsiri Al-Quran berdasarkan otaknya sendiri, berdasarkan pendapatnya sendiri, maka dia sama dengan orang yang sudah pesan tiket masuk ke dalam neraka. Maka dalam hal mentafsir ayat Al-Quran itu harus ada sandarannya. Seperti yang kita tadi pada pagi hari, apa yang dimaksud walidah di dalam ayat itu? Yang dimaksud walidah di dalam ayat itu menurut Imam Abdul Haq Mujahid dan Ashabi, beliau menjelaskan bahwa al-walidah itu adalah al-mutallaqah, istri yang tidak cerai. Pendapat kedua mengatakan al-walidah di dalam ayat tersebut seperti yang ditemukan oleh Imam Qurtubi dan juga Imam Al-Razi dalam kitab tafsirnya. Kalau Al-Razi yang tafsir Fathul Razi, kalau Al-Qurtubi berarti tafsir Qurtubi. Beliau kedua-duanya berpendapat bahwa al-walidah di dalam ayat tersebut adalah al-zawjah, istri sah, istri yang statusnya masih menjadi suami istri. Pendapat ketiga mengatakan al-walidah di dalam ayat itu, ya, itu umum zawjah, umum zawjah, baik yang mutallaqah maupun yang muzawwijah. Pendapat ini ditemukan oleh Imam Abu Ya'la dan Abu Sulaiman Ad-Damashqi. Sehingga saya atau bapak yang benar itu tidak menurut pendapat Ustaz Zainal Abidin. Gitu Pak, yang saya maksud. Bukan kata siapa, Pak Ustaz Zainal Abidin enggak begitu. Tapi kata para ahli tafsir. Sehingga saya sendiri itu mentafsiri dan menyampaikan ayat bukan berdasarkan pendapat saya, tapi berdasarkan pendapatnya para ulama. Sehingga dalam yang menangkannya pun menjadi ada ketenangan, bisa menerima dengan logika karena bukan pendapatnya seorang Imam Zainal Abidin. Kalau kamu berpikir apa Ustaz Imam Zainal Abidin, banyak orang yang menyaksikan. Memang dia siapa? Ya, itu gimana? Memang dia siapa? Memang dia bisa apa? Gitu. Mau bilang, orang mana? Nah itu banyak kriminalisasinya. Tapi ketika sandaran kita, sangat kita kepada alul ilmi, para ulama yang sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh ulama internasional, insya Allah keabsahannya, otentikannya itu bisa dipertanggungjawab. Seperti itu jamaah. Hadirin jamaah masjid Darul Fatah yang saya hormati, inilah kajian tafsir akam pada pagi hari ini tentang Ahkamur Ramadan. Alhamdulillah menu sahabat sudah ada di depan kita. Umumnya ya kalau kita dibutuhkan begini ya lama-lama kalau sudah lagi selesaikan. Kalau kita jangan kita lagi sholat aja kalau di depannya ada makanan di namanya kalau disebutin sholatnya
seperti kalau makan. Insyaallah baik untuk penyempurnaan taklim, baik kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala nabi sahabat rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma turka Allahumma qina Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.